Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jora Lantur Ciamis. Gimana kabarnya teman-teman semua? Tetap sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan lagi salah satu reel dikirim dari salah satu brand. Ini produknya kemarin dari tokonya itu namanya Caldari ya. Cuman di sini nggak ada brandnya. Kalau waktu sebelumnya Caldari yang ini ada brandnya ya. Tapi kalau ini nggak ada. Waktu saya lihat di tokonya itu namanya HP series ya, HP series. Di sini nggak ada spesifikasi tertulis. Untuk ukuran dia tersedia di ukuran 1000 sampai dengan 6000 ya. Terus ada dua varian, ada yang EVA dan metal handle. Kebetulan yang kemarin saya request itu yang EVA ya, karena yang metal saya udah punya yang biasa saya pakai. Yang dikirim dari sana itu ukuran 3000 ya. Ada gear rasionya di 5.2:1. Spesifikasi seperti ini ya. Ini ball bearing apa nggak ngerti gear ini maksudnya apa, saya nggak bisa bahasa beginian ya. Ini juga nggak ada lagi, cuman mungkin yang paling jelas ini aja ya, 3000 untuk rasionya 5.2:1. Kita langsung bongkar aja teman-teman. Seperti apa kalau dari HP series di ukuran 3000. Di sini nggak ada lagi ya. Kita langsung lihat seperti apa. Nah ini yang modelnya EVA ya, yang modelnya EVA seperti ini. Pegangannya busanya keras banget loh. Kita bandingin sama yang kebetulan saya biasa pakai yang ini nih. Ini HP series juga. Ini yang ukuran 800, cuman dia yang round knob yang pakai metal. Yang sekarang datang itu yang pakai EVA. Isinya nanti pasti sama seperti ini ya. Mau yang round knob ataupun yang EVA itu pasti isinya sama karena masih satu tipe. Oke, kita setting dulu. Untuk kencenginnya biasa di sini ya, karena dia belum screw in power handle. First impression, loh, baru sadar saya di dusnya 3000 ya, ternyata realnya size 2000. Tapi nggak apa-apa lah, untuk main kolam ini udah cocok banget ukurannya. Kok ini posisi handle-nya kiri ya. Putarannya kita coba. Oke, putarannya cukup halus ya. Ini untuk kiri ke kanan masih bisa ya, pindah kiri kanan. Ini 14 entahlah apa. Yang pasti bukan ball bearing, ada jumlahnya 14. Mungkin tulisannya kayak gitu ya. Untuk ukuran senarnya seperti ini teman-teman. Size 2000 ya, ternyata bukan yang 3000. Untuk bell arm dia cukup besar, kebilang cukup besar. Ini untuk spoolnya dia pakai metal. Untuk handle dia bukan pakai metal ya. Dia handle-nya pakai plastik, mungkin grafit ya. Atau apa. Busa EVA-nya ini cukup gede dan ini keras banget. Dan ini masih bisa dilipat ya. Untuk handle-nya bisa dilipat kalau kita kendorin seperti ini. Seperti tadi pas datang, dia bisa dilipat dan bisa dipindah dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Terus impression untuk stylenya saya suka ya. Looknya oke. Ini untuk harganya variatif ya. Harganya paling tinggi itu masih di kisaran di bawah 150.000. Untuk ukuran yang dikirim ini harganya di 80 ribuan, di bawah 100 ribu ya. Untuk handle, untuk spoolnya metal. Untuk clickernya seperti ini ya teman-teman. Untuk clickernya cukup oke. Mungkin ini pakai jenis besi yang pakai per seperti itu ya. Kalau kedengar dari bunyinya seperti ini. Apalagi ya, di luarnya nggak ada yang bisa dibahas apapun. Karena ini yang standar. Seperti biasa di sini ada buat one way ya, buat bolak balik, buka, kunci, seperti itu ya. Oke, biar gak lama kita langsung aja lihat seperti apa isinya, karena spesifikasinya nggak tertulis ya di sana di dusnya. Pertama kita mulai dari spoolnya dulu.
Untuk spoolnya biasa ya, di sini nggak ada karetnya. Berharap apa emang dari reel yang murah meriah. Untuk klikernya seperti ini ya. Klikernya pakai besi yang pakai per, ini kliker standar. Tapi kalau untuk yang 800 klikernya nggak seperti ini, dia klikernya pakai plastik, makanya suaranya nggak terlalu nyaring. Kita lihat drag washernya ada berapa biji. Kalau dari sebelumnya itu key washernya ada 3, tapi drag washernya ada 2 ya. Oh, ini juga nyimpennya acak-acakan. Ternyata isinya sama ya. Untuk key washernya ada 3, tapi drag washernya yang mode awalnya ada 2 ini. Mungkin standarnya seperti itu untuk produk yang satu ini ya. Ini ada gear untuk clicker dan satu buah spacer, ring spacer dari plastik. Kita lihat untuk bell armnya. Kalau udah ada bushing itu oke ya. Gimana obengku? Itu biasanya sih kalau yang kayak gini biasanya dikasih bushing ya, biar dia nggak cepat rusak. Yap, dan ternyata benar ada satu buah bushing di sini ya teman-teman. Nah, ini bushingnya. Kita simpan. Saya mau langsung video bongkar pasang ya. Ini pertama bongkarnya dulu. Mau sekalian sama pasang. Kalau ini nggak akan saya bongkar ya, karena biasanya dia itu pakai besi. Jarang banget pakai yang pakai plastik, kecuali kemarin yang Exori yang merah ya. Bukan kemarin, udah agak lama. Buat pembaliknya dia pakai plastik. Cuman sampai sekarang itu udah setahunan lebih saya pakai masih aman ya. Kita buka untuk bagian pinionnya. Di sini pinionnya udah kelihatan ya, bahannya bukan dari beras atau kuningan, warnanya silver. Berarti untuk bahan pinionnya dia itu dari apa namanya, aluminium juga. Di sini standar ya, nggak ada yang aneh. Mungkin isinya masih sama aja sama yang kalau dari sebelumnya. Kita lihat nanti pinionnya apakah bakalan ringkih atau apa, ataupun bagus ya. Mudah-mudahan gak ada kendala. Untuk model handle seperti ini ya. Kita lepas untuk bagian pembolak-bolak baliknya ya. Biar gak lupa, bisa cabutnya seperti ini, langsung simpan kayak gini ya. Buat teman-teman yang takut lupa pas mau pasang. Oke, kita lanjut bongkar bodinya. Walah, obengnya lepas. Kurang gede teman-teman. Nah, udah kelepas ya. Di sini nggak ada ball bearing ya. Tapi seperti biasa dia pakai bushing plastik seperti ini. Mungkin ada plus minus ya. Kalau bushing plastik dia kalau misalkan teman-teman bawa ke air asin nggak akan takut air masuk ke sini karatan. Paling air nanti masuk ke bagian gearnya aja. Ada spacer di sini ya. Ada apa, washer untuk spacing. Untuk bagian gearnya dia pakai aluminium juga. Mungkin aluminium zinc alloy ya. Untuk grease-nya banyak banget ya. Jadi nggak akan
teman-teman gak harus nge-grease ulang, bisa langsung dipakai. Untuk pinionnya ini aluminiumnya cukup tebal ya, jadi mirip seperti Caldari yang kemarin, Caldari LC series sama Caldari yang double handle itu. Jadi untuk bahannya sama, untuk main shaftnya pun sistemnya sama seperti ini. Dia slidernya di sini pakai plastik ya buat asis slidernya. Untuk pinion saya nggak akan buka juga, di sini nggak dibaut ya. Ini bahannya semuanya dari aluminium. Karena ini sama persis untuk spesifikasi dengan Caldari yang lama, yang kemarin saya review, mungkin saya nggak akan buka lebih lanjut ya. Ball bearingnya kita cuma nemu satu buah aja di sini. Jadi untuk ball bearingnya hanya satu dan selebihnya bushing. Tapi kalau teman-teman mau upgrade segala macam kayak bushing yang ini, bagian tutup, bagian body, ataupun di bagian line roller, bisa di-upgrade pakai ball bearing. Saya udah ukur ya di video sebelumnya, bisa dilihat aja sama teman-teman. Oke, mungkin kita mau pasang lagi aja. Karena kalau dibongkar pun saya rasa bakalan percuma ya, videonya sama banget soalnya untuk spesifikasinya. Jadi untuk Caldari yang ini bukan seri premium ya, karena ini yang murah meriah. Jadi dalamnya sama banget. Tapi kalau udah dikirim sampel kayak gini, kalau nggak di review kayaknya nggak afdol juga. Makanya saya bikin video juga. Barangkali ada yang beda gitu ya. Di harga yang sama, modelnya beda. Ternyata isinya sama persis. Nggak ada bedanya sama sekali. Kita pasang lagi ya, pelan-pelan aja. Kalau misalkan teman-teman, mungkin ini video bongkar pasang seperti ini bisa teman-teman aplikasiin pas mau ngegrisin ulang ya, mau kasih pelumas ulang, bongkar, kasih pelumas dan pasang kembali. Jadi nggak harus bongkar one way main shaft ataupun pinionnya. Jadi ini yang paling simpel. Kalau mau grease ulang, video ini bakalan membantu ya buat teman-teman. Mau yang one way ataupun yang non one way pun bakalan sama seperti ini. Oke, lanjut. Pasang bagian rotor. Oh sorry, ini ya, ini lupa kepasang saya. Kalau ini gak kepasang nanti gak bisa bolak-balik. Nah, pas mau masang ini dilihat aja ya posisi bukanya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman ragu, dicoba aja dengan rotornya langsung. Ini bolak-balik. Kalau dikunci seperti ini satu arah. Kalau udah bisa satu arah, pasti buka kuncinya lepas, berarti ini masangnya udah benar ya teman-teman ya. Kita lanjut pasang murnya. Hati-hati ya kalau mau buka mur pinion, arahnya kebalik ya. Seringkali saya tiap bongkar ini saya ingetin ya, untuk bongkar sama pasang arahnya kebalik dengan baut-baut pada umumnya. Itu khusus untuk reel. Biasanya kan arah ke sini itu buat buka ya, tapi dia untuk kunci, untuk ngencengin. Oke, sudah terpasang sempurna. Kalau susunan masangnya mau apa dulu itu terserah teman-teman ya. Mau ini dulu, mau bel arm dulu, mau apa, mau spool dulu, itu nggak masalah. Yang penting pas pemasangannya nggak masalah ya. Minimalisir kesalahan. Hati-hati buat bautnya, karena untuk baut yang ini di bagian line roller dia itu ke metal, yang skrupnya pasti yang halus ya dratnya ya, bukan yang kasar. Kalau kasar itu buat nyambungin ke plastik. Kita coba. Nah, yang penting ini bisa berputar ya. Oke, udah kepasang.
kiri clicker, spacer plastik. Mau pasang handle-nya dulu boleh. Oh sorry, karena saya bukan kidal, saya pasang di sini ya. Kok ada satu baut yang sisa ya? Oh, belum kepasang, sorry teman-teman. Ternyata masih ada kesalahan. Itu untuk bolak-baliknya ketinggalan ya saya. Sorry. Saya nggak akan skip ya. Barangkali teman-teman nanti pas pemasangan kayak gini, kita belajar dari beberapa kesalahan. Karena kalau kita nemu kesalahan pas lakuin itu biasanya cepat bisa ya, cepat paham. Kita coba lagi. Oke, sip. Ngencenginnya jangan sekuat tenaga ya. Ingat ini bukan kereta api. Ini real pancing. Kalau sekiranya udah kenceng ya udah, jangan dikencengin lagi sama sisa tenaga, nanti malah rusak. Yang ada bautnya malah amrol ya. Kalau yang kidal biasanya pasang handle sebelah kiri. Kalau kita yang buka non kidal itu pasang handle biasanya emang di kanan, di kiri. Kalau yang kidal di kanan ya. Karena dia kalau yang kidal itu pegang jorannya pakai tangan kiri. Tenaga yang besarnya dia itu di kiri. Klikernya oke ya. Yang ada kuping kedua. Busa lagi terus tergeser. Jangan lupa pengunci. Ini salah satu reel yang paling gampang pas kita perawatan pas bongkar pasang ya. Gak ribet karena isinya gak banyak. Kalau yang one way itu emang agak banyak isinya, jadi agak susah. Biringnya banyak, kalau ini cuma satu, gak ada seal, gak ada one way, segala macam. Oh, ini belum kenceng ya. Oke teman-teman, udah kepasang. Sekian review dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih cari-cari alat pancing murah meriah. Recommended enggak, ini recommended ya. Untuk harga under 100.000 tapi dapat looknya yang terbilang cukup menawan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, di share juga barangkali teman-teman ada yang membutuhkan videonya. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Arul dari Joran Lentur Ciamis, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.